Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari walaupun dihadapkan pada kesulitan-kesulitan ekonomi saat ini. Semoga kalian selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini tentang seberapa besar ketakutan DC pinjol dibandingkan dengan ketakutan dari nasabah gagal bayar pinjol. Simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Jika berbicara mohon maaf. Jika berbicara ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh debitur atau nasabah gagal bayar pinjaman online dibandingkan dengan ketakutan-ketakutan dari DC pinjaman online atau tim penagih atau kolektor lapangan apapun itu, mungkin ada perbedaan. Kalau kita melihat nasabah-nasabah pinjaman online yang baru mengalami yang namanya gagal bayar, itu ketakutannya pasti besar. Apalagi jika nasabah ini belum pernah melihat video-video tentang cara mengatasi DC pinjol, cara mengatasi teror-teror chat WA dan lain-lain. Itu pasti ketakutannya sangat besar sekali. Nah, disitulah lahan ataupun kesempatan untuk DC pinjol untuk terus mencecar, meneror dengan chat WA, dengan telepon agar nasabahnya tersebut cepat membayar, karena DC pinjol tersebut melihat bahwa nasabahnya itu sedang diliputi ketakutan. Nah, sebaliknya, ketakutan DC pinjol bagaimana? Nah, caranya kalau misalkan agar DC pinjol ini ketakutan, solusi atau caranya yaitu kalian sebagai nasabah yang gagal bayar, yang telat bayar di pinjol, jangan pernah merespon, jangan pernah mengangkat telepon yang dilakukan, yang dikirimkan oleh DC pinjaman online. Agar kalau misalkan kalian tidak merespon sama sekali chat WA, penelponan dari DC pinjaman online, nanti DC pinjaman online tersebut akan merasa bosan, akan merasa pusing. Ya sudah, jadi data kalian nanti paling dimasukkan ke daftar hitam, intinya mah daftar hitam. Jadi udahlah, ini mah nasabahnya pusing, nggak susah dihubunginya, itu seperti itu. Jadi nanti frekuensi penagihan juga akan berkurang, intensitas penagihan akan berkurang karena nasabahnya tidak merespon sama sekali. Jika dibandingkan masalah ketakutan DC pinjol dan ketakutan nasabah gagal bayar pinjol, itu sebenarnya lebih besar ketakutan DC pinjol apabila nasabah gagal bayarnya tidak bisa dihubungi dan tidak membayar, karena mereka kan dikejar target. Jadi dana perusahaan yang sudah dipinjam oleh nasabah itu bagaimana caranya agar bisa dikembalikan ke perusahaan. Apapun dilakukan agar uangnya itu dikembalikan. Jadi ketakutan DC pinjol akan lebih besar. Kecuali kalau misalkan nasabahnya yang kooperatif lah, intinya merespon, ngasih janji bayar, yang menjanjikan tanggal bayar, itu DC pinjol mungkin lebih rileks, lebih santai. Tapi kalau menemukan nasabah yang memang sama sekali tidak bisa dihubungi, tiba-tiba menghilang kontaknya, nggak bisa dihubungi, itulah ketakutan yang akan dirasakan oleh DC pinjol. Oke, jadi buat nasabah gagal bayar pinjol ini, kalau yang ketakutan, yang ngasih respon, ngasih janji bayar, itu ketakutannya mungkin sangat besar sekali. Tapi bagi nasabah gagal bayar pinjol yang tidak pernah merespon, tidak pernah mengangkat telepon yang dilakukan oleh DC pinjol, itu mungkin ketakutannya nggak terlalu banyak, lebih santai, lebih rileks. Nah, kalau DC pinjol juga sama, kalau nasabahnya yang kooperatif mereka lebih rileks, tidak akan terlalu takut. Tapi kalau nasabahnya yang nggak pernah merespon sedikit pun yang dilakukan, yang di penelponan atau chat WA dari DC pinjol, itu ketakutan DC pinjol juga semakin besar. Jadi segitulah gambaran ketakutan antara DC pinjol dan nasabah gagal bayar. Jadi buat teman-teman semuanya, agar kalian penagihan-penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol tidak terlalu sering, sebaiknya dari awal, kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, tidak punya uang untuk bayar, sudah kalian jangan pernah merespon dan
jangan pernah mengangkat telepon dari DC pinjaman online. Kalau bisa, kalian ganti nomor HP-nya lalu reset HP ke setelan pabrik. Tujuannya apa? Agar tidak lagi membaca chat WA, tidak lagi mendengar telepon-telepon yang dilakukan oleh DC pinjol. Dari situ kalian bisa lebih fokus mencari nafkah, bisa lebih fokus mencari rezeki, agar kalian nantinya kalau sudah ada uang, sudah mendapatkan rezeki yang cukup untuk hidup kalian dan untuk membayar hutang, barulah disitulah kalian melakukan pembayaran dengan cara negosiasi langsung agar nanti bisa ada keringanan. Oke, seperti itu ya caranya. Nah, kalau misalkan DC pinjol ini ternyata masih menemukan nomor kalian yang baru, itu kalian bisa ganti lagi nomor baru. Seperti itu, pokoknya jangan dulu direspon. Kalau memang kalian tidak mampu bayar, tidak punya uang sama sekali, daripada stres setiap hari ditagih, sudah biarkan saja, jangan direspon. Oke ya, semoga ini bermanfaat dan kalian tetap semangat, tetap fokus menjalani aktivitas sehari-hari, tetap fokus mencari rezeki dan membangun masa depan kalian. Semoga menjadi inspirasi dan jangan pernah takut lagi dengan apa yang dilakukan oleh DC pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.